Halo semuanya, perkenalkan nama gue Verio. Ini adalah episode pertama dari Pojok Ruang. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai macam topik yang pastinya sedang tren saat ini. Selain itu, kita juga akan membahas banyak hal lainnya yang akan kita share dengan narasumber yang sesuai dengan topik tersebut. Nah, pada episode pertama kali ini kita akan membahas mengenai tren gadget tahun 2022. Dimana kita tahu sekarang ini sudah di penghujung tahun 2021 yang pastinya banyak sekali perkembangan teknologi ke depannya. Nah, hari ini spesial banget, kita kedatangan tamu, seorang YouTuber terkenal. Siapa lagi kalau bukan Mas Wasal Firman. Silakan Mas, boleh tepuk tangan dulu? Oke, Wah, gimana Mas? thank you diundang sini nih. Luar biasa ya. Perjalanan gimana tadi nih? Lancar, aman. Lancar. Dari mana tadi lancar. sih? Dari Ciledug. Dari Ciledug ya. Iya. Perjalanan dari sini berapa lama nih? Nggak nyampe setengah jam. Nggak sampai setengah jam. Oke. Nah, kesibukannya apa sih Mas kalau boleh tahu sekarang ini? Kesibukannya sekarang sih kayak biasa, udah masih syuting aja dan foto-foto buat persiapan 10-10, 11-11. 11 banyak berarti ya proyeknya ya ke depannya ya. Itu ya. Itu kenapa berarti tiap bulan. udah terschedule semua gitu ya? Dari tanggal 2 udah pada diminta. Buset, dari tanggal 2 sampai sekarang. Luar biasa. biasanya kayak gitu. Nah, selain sebagai content creator apa lagi sih Mas? Kalau di rumah mungkin kerjanya apa gitu? Kalau lagi senggang gitu. Ya ngurusin anak. Ngurusin Nemenin anak sekolah, apalagi sekarang tuh sekolahnya kan pakai Zoom ya. Ah. Dari sekolah anakku itu maksudnya yang tadinya dari TK kecil ke sekarang TK besar, perubahannya beda banget. Jadi Betul. Zoom-nya tuh bener-bener kayak dimaksimalin, semua fiturnya sekarang dipakai. Oke. Nggak cuma kayak tatap muka ngomong kayak gitu doang, enggak. Udah beda. Kalau dulu Virtual mungkin background-nya gitu. masih basic aja gitu ya, tatap muka, gurunya ngomong gitu ya. Share screen sekarang terus ada aplikasi tambahan juga yang bisa dipakainya di Zoom doang kayak gitu-gitu udah. Oke. Jadi nemenin yang ke situ. Lebih banyak handle anak juga berarti kalau di rumah kalau Iya. disengang-sengang ya. Seperti itu. Oke. Kalau kita kan tahu sebagai reviewer gitu ya, pastinya kan di pandemi ini kan banyak banget pengaruhnya untuk di berbagai sektor iya. gitu ya Mas ya. Kira-kira kalau sebagai content creator ada nggak sih pengaruhnya? Kalau ditanya soal pengaruhnya sih buat gue ya sebagai content creator di masa yang pandemi kayak gini nggak ada jujur. Karena buat gue tuh studionya juga di rumah. Oke. Jadi ya udah stay kayak biasa aja di rumah. Mungkin kalau orang-orang kan kayak suka stuck gitu bilang di rumah aja gitu ya. Kalau gue udah terbiasa. Oke. Tapi juga mungkin akan pengaruh buat teman-teman kreator yang lain yang mungkin studionya itu bukan di rumahnya sendiri, mungkin jalan ke ya entah kemana gedungnya punya dia gitu ya. Tapi kalau pribadi ke gue sendiri nggak ngaruh sih. Sama sekali nggak ngaruh. Malah bukannya bikin banyak viewers gitu ya. Nah kalau dari sisi viewers dan sisi pendapatan itu Lebih banyak gitu Iya. ya. Jadi keuntungan juga salah satunya ya. Oke. Bukannya memanfaatkan ini ya situasi, tapi emang keadaannya seperti itu. Jadi Betul. ya, orang-orang pada di rumah aja, jadinya lebih banyak waktu luang buat Nonton nonton YouTube gitu ya, gitu, lihat streaming, Instagram, lihat-lihat streaming. podcast dan lain-lainnya gitu ya, review Iya. dari YouTube reviewer gitu ya. Oke, Mas ngomong YouTube nih ya, pastinya kan kemarin kita tahu sebagai content creator yang memang lebih banyak ngebahas mengenai gadget gitu ya. Kemarin kita tahu Apple ini udah meluncing line up produk terbarunya. Ya. Kira-kira menurut Mas Wasa gimana sih? Ya seperti biasanya, excited Excited. dan tiba-tiba down aja sih. Kenapa tuh? Boleh tahu nggak? Paling pertama kan ngelihatnya ke iPad 9 ya, iPad 9 itu betul. ya kayak biasa aja, nggak ada yang menarik dari sisi fisiknya dulu kan kita ngelihatnya. Karena pada saat launching ya kita dikasih suguhinnya tuh ya gambar fisiknya seperti apa. Masih sama-sama aja kayak generasi sebelumnya. Oke. Yang excited adalah iPad mini. Oke. Yang sekarang itu berubah, yang tadinya iPad mini itu ada Touch ID-nya. Betul. Sekarang udah bener-bener full screen semua, Full mirip screen kayak semua. iPad Pro kayak Betul. gitu kan. Itu excited. Terus yang ketiga adalah buat lucu-lucuan aja sebenarnya itu loh yang iPhone 13 dan 13 mini. Jadi yang tadinya kameranya vertikal sekarang jadinya Diubah sedikit ke diagonal, samping gitu ya, diagonal gitu ya. Sedangkan kalau yang versi Pro-nya biasa-biasa aja juga. Jadi ya lebih excited sama iPad mini, lebih buat bahan jokes yang iPhone 13 series. Karena ada yang 13 series, ada yang 13 Pro series. Oke. Itu sih. Excited tapi nggak terlalu yang bener-bener excited banget gitu ya. Nggak, Kayak agak middle gitu ya. Nah ini loh ini. Jadi sebenarnya sekarang gue tuh udah megang yang 13 Pro-nya aja. Oke. Ini tuh kayak ya kalau teman-teman mungkin yang lagi nonton podcast ini juga sekarang lagi pakai iPhone 12 Pro-nya, kayak nggak ada bedanya sih. Kalau secara fisik emang nggak terlalu beda gitu ya. Iya, tapi aslinya ada bedanya. Dia bump kamera sama lensanya ini jauh lebih besar. Betul. Kalau tadinya garis yang di sini itu dia nggak nyampe segaris kayak logo Apple-nya. Sekarang kan udah ngelewatin logo Apple-nya. Oke. Cuma ya
kalau dilihat dari jauh ya orang-orang bakalan tidak menyangka ini 13 Pro sih. Gitu. Makanya kalau dari gue pribadi, gue lebih senang menyebutnya ini kayak iPhone 12s. 12s. 12 Pro S gitu. Karena emang perubahannya memang lebih banyak ke fitur gitu ya. Iya, mengingat kayak yang dulu iPhone 4 dan 4S kayak gitu kan body sama aja Betul. sebenarnya. Gitu sih. Ini juga sama sih sebenarnya, emang perubahannya cuma penambahan fitur kayak sinematik gitu ya. Layarnya dinaikin sedikit gitu Iya, ya. ada refresh rate 120 Hz sama dosnya lebih kecil Nah, gitu. benar. Cuma dalam pemakaian sehari-hari dari gue pribadi masih sama aja kayak iPhone 12 Pro yang biasa gue pakai, cinematic mode yang nggak pernah gue pakai Nggak pernah sehari-hari. dipakai, benar. Terus juga foto-foto ya udah biasa aja gitu, nggak ada yang Mungkin aneh. kalau ngomongin sinematik lebih banyak orang yang sekarang tuh buat content creator yang TikTok gitu ya. Ya TikTok bisa jadi. Karena memang kan banyak kan biar videonya tuh lebih profesional gitu, kelihatannya bagus kayak DSLR gitu, biasanya lebih ke sinematiknya gitu ya. Ya, kalau yang emang kreator banget, ini emang berguna fitur itu. Cuma kita balik lagi, awamnya tuh, maksudnya lebih banyak orang awam atau kreator kayak gitu. Karena kalau menurut gua, sebenarnya balik lagi ya, kalau udah pakai iPhone 12 series itu menurut gua pribadi sih nggak wajib buat ganti ke 13 series. Betul. Tapi biasanya, walaupun dibilangin kayak gitu, orang tersebut dengan mudah beli iPhone 12 series, berarti kan logikanya dengan mudah juga beli iPhone 13 series. Ya udah beli aja dah duit gue ini kayak gitu. Kalau semuanya gue pengen beli nih, kira-kira bakal rekomendasiin nggak iPhone 13 nih mas? Sebelumnya lo pakai apa? 11 Pro Max? Enggak. Nggak bakal ya? Ya, Nggak jadi bakal. 13 itu tuh lebih tepatnya buat yang iPhone yang di kisaran bukan kisaran, di seri yang 10 atau 10s. Jadi yang kameranya tuh yang masih di sini sendiri gitu. Benar. Kalau iPhone 11 atau 12 menurut gue pribadi sih nggak usah. Mendingan pakai dulu ini, tunggu sampai yang 14 gitu ya. Iya, 14 at least fisiknya ada yang berubah lagi lah. Emang biasanya mereka perubahan produknya kan memang 2 tahun sekali kan Iya, kebanyakan betul. ya. Kalau yang ngeh ya, biasanya. kebanyakan yang tidak ngeh orang-orang ya terserah Benar. lagi dah. Gimana kayak gitu. Tapi udah ganti dia ya. Ini pinjaman. Oh, pinjaman. Kalau Dari lu- mana tuh? Dari ada nama toko seller di Tokopedia sih. Oke. Jadi kalau lu pakai iPhone nih sekarang ibaratnya serinya di bawah ini Benar. lebih keren punya lu. Kenapa Karena tuh? punya lu sendiri. Oh iya benar sih, ini pinjaman gitu ya. Pinjaman. Luar biasa. Oke, ini mungkin pertanyaan berikutnya nih ya. Kira-kira menurut Mas Wasta gimana sih prediksi gadget tahun 2022? 2022 kalau menurut gue pribadi tablet sih justru yang akan naik. Antara tablet dengan smartphone low end yang baterainya lebih besar. Mengingat pandemi itu kan kita mulai dari 2020 2019 sih. Ya intinya kalau gue juga ngobrol sama teman-teman vendor smartphone, mereka itu lagi kayak bisa dibilang dalam tanda kutip kewalahan untuk yang seri bawahnya. Karena dengan harga 1 juta 2 juta mereka tuh dapat baterai di atas 5.000. Jadi 6.000 atau 7.000 untuk sebuah smartphone, dan itu berguna banget buat kebanyakan orang yang sekarang tuh sekolah online dan kerja online gitu. Dari sisi laptop juga kan bukan kadang sih, sering ya webcam itu kan jelek banget. Bener. Jadi mereka larinya ke tablet. Nah, tablet juga lagi naik banget kayak misalkan kita lihat juga di zaman sekarang ada Huawei, Samsung sama si Xiaomi serta Realme juga katanya mau datengin tabletnya karena emang permintaannya banyak dari sisi tablet. Kalau dari sisi handphone lebih menekankan untuk yang paling bawahnya. Jadi yang harga 1 juta 2 jutaan tapi baterainya itu awet. Gitu. Oke, jadi memang kemungkinan besar penggunaan tablet ini kedepannya lebih dominan gitu ya. Tablet, bener banget. Apalagi mengubah setup PC ini jadi lebih simple, bisa dibawa kemana-mana gitu kan, lebih portable gitu ya. Iya, bisa ditambahin keyboardnya juga bener kan secara banget. wireless. Kalau nggak mau dipakai udah tinggal lepas. Jadi nggak seribet kayak kita tuh ngebawa laptop. Belum lagi kalau laptop kan casannya chargerannya agak repot gitu ya. Apalagi baterainya kan bisa bertahan 4 jam doang. Iya, kalau tablet lebih ringkas kenanya sih untuk mobile. Nah, ini ngelihat belakangan ini kan brand-brand di luaran sana kan memang di pasaran banyak yang ngeluarin. Gue potong ya. Lu ngomong mulu kagak aus. Gue aus soalnya. Boleh minum. Boleh minum ya? Boleh minum nih. Boleh. Minum. Kita boleh minum dulu ya. Minum dulu. Daripada pajangan doang ini. Lanjut. Oke nih, belakangan ini kan memang banyak brand-brand di luar sana kan yang di pasaran gitu ya, ngeluarin produk-produk tabletnya gitu ya. Mungkin kalau dari Mas Mas ini lebih prefer tablet Android atau iPad sih? Sebenarnya kalau dari saya pribadi, dari gue pribadi ya gue masih lebih dominan ke Android sih sebenarnya. Kenapa Karena gue tuh
nggak ekosistem banget sama iPhone. Apple Watch aja sampai sekarang gue nggak pernah beli sama sekali. Jadi kalau orang-orang ngomongin soal seamless data perpindahan tuh emang enak banget dari iPhone ke iPad ataupun ke MacBook gitu. Cuma gue nggak ngerasain sampai saat ini. Gue masih tetap lebih suka di Android. Karena open source. Mau download apa gampang, mau misalkan ada Instagram Story gitu juga di downloadnya gampang, terus juga Microsoft account gue juga bisa connect ke Android, walaupun di iPad juga bisa gitu ya. Terus aksesorisnya banyak. Benar. Kalau Android jauh lebih banyak dan menyesuaikan harga. Balik lagi benar sih. Harganya emang bisa dibilang lebih murah gitu ya. Kalau ngomongin aksesori, emang aksesori apa sih biasanya kalau yang dipakai itu, Mas? Kalau yang dipakai antara keyboard Bluetooth gitu ya, stylus gitu ya. Memang yang lebih basicnya buat anak sekolahan, atau mungkin buat pekerja kantoran gitu ya. Emang lebih cocok itu stylus sama keyboard gitu. Nah kebetulan kayak kemarin pernah lihat kontennya Mas Wasa ini, kebetulan ada yang sama anaknya gitu ya, mainin keyboardnya dari robot. Ada warna ya. Pink ya. Warna pink ya. Itu gimana nih Mas? Itu enak banget pakai keyboardnya, walaupun itu kenanya tuh bukan keyboard lipat khusus untuk tablet banget ya, tapi buat handphone juga bisa, karena kan di bagian atas numpadnya si keyboard itu ada sebuah cekungan buat naruh tablet di situ ya. Jadi kalau ada kebutuhan kayak anak gue buat ngetik-ngetik, ngasih tahu share screen ke ke gurunya, nggak mesti tap ini kan kamera jadi goyang-goyang tuh, jadi pakai keyboard gitu aja, jadi lebih enak gitu ya. Fungsinya juga lebih gampang gitu ya penggunaannya. Dan lebih gampangnya juga itu kan pelajaran kedua. Masih menggunakan si keyboardnya. Pelajaran pertama nggak perlu, jadi keyboardnya dijauhin dulu, dia fokus ke tabletnya. Terus giliran pelajaran kedua udah pakai keyboardnya. Pas udah selesai, ya udah lepas lagi. Jadi nggak melulu nempel kayak di laptop gitu kan. Benar. Bisa pasang lepas gitu, main game juga bisa. Jadi emang lebih multifungsi gitu ya, lebih enak gitu penggunaannya. Ada mouse-nya juga. Kalau connect-nya juga gampang. Benar banget sih. Oke. Mungkin kebetulan kita juga memang ada produknya juga nih Mas. Kita juga ngeluarin ada keyboard sama stylus. Biasanya memang harganya juga cukup affordable banget nih produk yang kita keluarin. Biasanya kayak gitu ya. Biasanya gitu emang. Kan biasanya lebih murah gitu ya, harga lebih murah. Apalagi tablet ini kan bisa penggunaan sehari-hari gitu kan. Pasti butuh aksesoris yang harganya bisa dipakai untuk anak-anak sekolahan ataupun mungkin buat pelajar gitu yang mungkin harganya nggak bisa beli yang lebih mahal gitu ya. Iya, karena kan jadi kayak masih proses transisi awal-awal lah ibaratnya. Ya tadinya gue tinggal ke kantor doang, tiba-tiba sekarang jadi beli tablet, duitnya juga ibaratnya kasarnya gitu, mungkin ya udah habis buat beli tablet, gue tapi perlu buat beli stylus ataupun beli keyboard. Ya udahlah, asal yang lumayan bagus, nggak usah yang mahal-mahal banget, tapi mereknya tuh udah ada gitu loh. Orang udah tahu mereknya apa. Ya lu punya itu barangnya kan katanya. Nah, boleh diambilin dulu dong kita mungkin ada nih, kita boleh nih, kita punya produknya. Ini ada KB10, mungkin boleh dilihat dulu nih Mas. Di sini juga kita bisa pakai, mungkin kita coba dulu pakai tablet ya. Ini tablet ukurannya kebetulan 10,4 inci ya. Nah ini juga masih bisa karena memang sudah ada tempatnya juga ya di sini ya. Jadi memang udah pas banget gitu ya. Ini nggak nutupin juga di bagian bawahnya. Jadi lebih enak kalau buat fungsi-fungsi yang lainnya. Bezelnya juga ngepas gitu. Bezelnya ngepas, jadi nggak nutupin bezel bagian bawahnya gitu ya. 10,4 ya, anggap aja 11 lah ya. 11 lah ya. Inci masih ada space nih. Betul. Jadi kasarnya 13 juga janjian bisa. Masih bisa 13. Tapi memang maksimal kita sih lebih kasih ke yang 12 ya, 12 setengah masih bisa lah. Oh iya. Landscape, portrait semua bisa. Jadi aman banget. Karena memang ini bisa buat, kalau mungkin ada yang punya handphone, kalau kita pengen taruh handphone juga bisa. Kalau mungkin portrait, di sini 2, bagian sini buat tablet. Jadi gini. Tapi emang agak ini ya, agak berat karena handphone juga gede ya. Wajar. Tapi kalau tadi yang tanpa handphone pun, maksudnya ini kan tablet, ya tablet beratnya lumayan lah. Bener, ini masih bisa nge-stand gitu ya. Oke, nice. Terus juga nih ngomong-ngomong, kalau gue lihat finishingnya beda ya, warna hitamnya juga bagus nih. Warna hitamnya emang looksnya lebih kelihatan elegan. Walaupun harganya juga, ini murah banget nih harganya nih. Murah banget. Wajib sih. Kira-kira berapa, coba kalau ditebak nih, kalau lihat secara sekilas gitu fisiknya, kira-kira kalau dari Mas Wasa berapa nih? Kayak 400-an tapi ya 499 sekian gitu ya. Soalnya ini loh tuh bisa nahan gini. Ini padahal untuk tabletnya ini lumayan berat gitu ya. Standar tablet gimana sih, seenteng-entengnya tablet gitu loh. Pasti tetap aja lebih berat daripada apalagi baterainya kan gede kan? gitu ya. Pastinya lebih berat gitu. Dan dia masih bisa nge-stand di sininya. Iya. Oke, tebakan gue sih 499 ya, gope kurang
1.000. GoPay 1.000 gitu ya. Nah ini kebetulan harganya ini kisaran 300 ribuan. Oh 300. 300 ribuan. Itu 300 ribuan juga biasanya belum diskon. Belum diskon, apalagi kalau di online shop kan lebih banyak diskonnya gitu ya. Iya. Ataupun kalau mungkin di offline juga kita punya. Jadi memang kita punya offline ataupun online. Tergantung dari teman-teman yang di rumah ini maunya belinya di mana dan lebih nyaman kemana gitu ya. Oke, baik. Oke, nice. 300 ribuan. 300 ribuan. Ada lagi nggak sih aksesorisnya, maksudnya yang bisa ngebantu lagi mainin tablet begini, masa cuma keyboard doang? Oke, nah ada dong. Selain keyboard kita juga kebetulan punya stylus pen-nya. Nah, kan? Kalau kita ngomongin tablet, kita kan ngebahas tablet gitu ya. Nah, kita juga punya stylus pen-nya. Nah, ini kita punya seri robot. Kayak gini, Mas. Oke. Ada yang ininya. Ada ujungnya dan dua ya. Dia memang dual touch. Kalau mungkin nyamannya yang lebih lancip, kita bisa pilih yang bagian bawahnya. Kalau mungkin pengen yang lebih tumpul, kita bisa di bagian atasnya. Oh, jadi yang ini atas ya? Betul. Itu bisa dua-duanya. Jadi memang responsif juga. Dan ini bisa buat semua jenis device. Yang penting layarnya kan jenisnya resistif ya. Pasti udah bisa pakai yang touch pen stylusnya. Oke. Nice. Oh iya. Nah ini pergerakannya juga karena dia kan memang lebih fleksibel, jadi lebih nyaman. Apalagi kalau buat anak-anak sekolah ini kan memang kebanyakan pengennya kalau mungkin lagi online, terus biar sampai ngetiknya lebih gampang atau mungkin perpindahan aplikasi lebih gampang, bisa pakai stylusnya. Oh iya, tutup. Nah ini tambah baterai ya, jadi kita nggak perlu pakai baterai. Oh gitu? 100 Nah, ribuan? Kebetulan harganya ini lebih murah nih Mas. Kita harganya di harga 50 ribuan aja. 50 ribu? 50 ribuan itu juga aja. 50 ribu belum diskon? Belum diskon, apalagi gratis ongkir ada, diskon 11 atau diskon lainnya gitu kan. Nah ini dengan harga 50 ribu gue bisa bilang worth it, ditambah mereknya orang tahu ini robot gitu. Betul. Keren sih kalian bikin. Apalagi garansinya, kita kalau ngomongin produk kan pastinya nggak jauh dari garansi nih. Garansinya 12 bulan, mau kita yang keyboard atau mau kita yang stylus sama 12 bulan semua. 1 tahun buat 1 tahun harga 50 ribuan gitu ya. Rusak ganti yang baru. Nah itu enaknya kalau produk robot ataupun produk-produk lainnya gitu ya, kita jual gitu apalagi. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih Mas mengenai stylus sama tabletnya. Kira-kira kalau dari Mas Wasa sendiri, kalau ngelihat penggantian PC mode kayak gini, yang diganti sama fitur tablet-tablet yang ada gitu ya, kira-kira gimana sih Mas? Ya benar sih, kalau kita tuh konteksnya ngomongin ke PC mode ya, jadi ya kemana-mana lebih lebih ringkas. Bawahnya tuh tinggal kayak begini aja. Satu tas juga muat. Satu tas juga muat semua. Terus juga ya sesuai ini kebutuhan. Kira-kira kalau misalkan gue mau mobile nih, nongkrong misalkan di Starbucks gitu ya, dan gue kayak nggak butuh stylus, ya stylusnya tapi kan tetap aja bisa dibawa di tas karena kan sekecil kayak gini doang. Terus juga ini kalau dimasukin semua juga kan ibaratnya masih muat nih, tapi giliran meeting di sana juga ibaratnya nggak butuh keyboard, ya keyboardnya nggak usah dikeluarin, tapi ya udah keluarin tablet aja gitu ya, gitu. lebih simpel. Terus giliran selesai meeting kelar, si kliennya misalkan cabut duluan, gue masih inget nih apa yang diomongin, tapi mesti ngetik cepet di tablet kayak gini daripada gue gue balik dulu ke rumah buat ngetik gitu ya di laptop atau di PC, ya udah gue keluarin lah keyboardnya buat naruh gini di sini. Terus ya udah stylus standby aja di sampingnya gitu. Jadi ya udah, tadi dia ngomonginnya apa, ngetiknya kan lebih cepet gitu. Kalau gue sih ya lebih cepet begini daripada di layar langsung, apalagi ukurannya gede gitu kan. Gede, iya, pegel. Tangan 10 aja ada nggak muat gitu. Terus juga ini ya hitungannya enak karena ada apa sih istilahnya ya, kalau gue ngomong langsung itu kayak ada tatakannya. Daripada tabletnya doang langsung gitu ya, tidur agak gitu ya, repot gitu kalau kayak gini kan agak nggak ada standnya, apalagi kemana-mana agak repot kalau kita bawa stand lagi gitu. Kalau ini kan langsung tinggal dimasukin aja, udah jadi satu standnya juga. Iya, dan juga ini balik lagi ke soal harganya ya, karena ini kan 300 ribuan jauh lebih murah ketimbang aksesoris aslinya. Si ya tablet itu. Entah teman-teman nanti yang nonton ini pakainya Apple ataupun pakainya Samsung juga, ataupun pakai Huawei, apalagi Xiaomi atau Realme, mereka pasti akan ngejual aksesorisnya tambahannya. Dan nggak mungkin sih harga 300 ribu, apalagi untuk keyboard. Biasanya sih harganya jutaan sih. Ya, biasanya kita yang ini aja aksesoris yang untuk Samsung ini harganya 1 jutaan. 1 jutaan. Iya, maksudnya daripada ya balik lagi ya kan, namanya juga baru mulai ke era pandemi begini ya, duitnya mungkin udah habis buat beli tabletnya, buat aksesorisnya juga lagi belum ada promo bonus gitu ya. Ya udah belinya kayak gini buat jadi apa ya? Jadi senjata emergency dulu lah ibaratnya. Ini worth it sih. Balik lagi PC mode ya berarti
kesimpulan nih di tahun 2022 akan makin rame nih modelan seperti ini. Betul. Siapa tahu nanti robot ada modelan yang keyboardnya dilipat-lipat. Lebih praktis lagi iya, gitu lebih praktis ya. Lebih lagi. praktis, portable, bisa dibawa kemana-mana. Iya, gitu kan, dan itu sih. ya udah kedepannya. lebih ringkas Lebih juga ringkas gitu kan. juga. Benar. Gitu. Oke, jadi kedepannya ini kebanyakan untuk tren-tren gadget di luaran sana gitu ya, nanti bakal di tahun depan ini pastinya menjadi lebih simpel gitu ya untuk mobilitas orang yang memang biasanya untuk pelajar, pekerja yang memang lebih sering keluar-keluaran gitu ya. Pasti lebih simpel, lebih gampang dibawa kemana-mana gitu. Betul, ditambah lagi kan kalau balik lagi ke yang tadi kita ngomongin soal Apple ya, dia ngeluarin device barunya si iPad mini ya. Itu biasanya kan kalau Apple ngeluarin something, pabrikan Android yang lain tuh suka ngikutin nih. Sama ya, ada yang niru gitu ya. Iya, bukan terniru, lebih kenanya kayak terinspirasi. Terinspirasi gitu Kalau bahasa. zaman dulu mungkin kayak ini juga iPadnya apa tabletnya kan Tabletnya? segede-gede gini ya. Benar. Si Apple ngeluarin yang mini kan. Nah, nanti juga akan ada nih pabrikan dari Android lain yang ngeluarinnya Yang tablet juga terinspirasi bentuknya dari iPad mini. gitu yang lebih mini. Iya. Gitu ya, benar sih. Itu jadi kayak ya udah feeling sih bakalan rame sih Rame PC mode tahun nanti depan tuh. ya. Nah ini mungkin ada menyangkut masih PC mode gitu ya Mas ya. Menurut Mas Wasa ini perbandingan antara penggunaan smartphone dan laptop ini gimana sih? Smartphone sama laptop, Laptop. ke depannya Mm-mm. masih akan saling terintegrasi sih sebenarnya ya. Apalagi kalau misalkan kita foto, video pakai handphone pasti dipindahinnya ke laptop dalam hal Betul. kayak mau ngedit-ngedit gitu ya. Cuma dalam kalau konteksnya kita adalah soal pekerjaan, laptop tuh akan semakin apa ya kayak gue ngomong itu langsung kayak gue malas bawa laptop deh. Benar. Ibaratnya gue mendingan bawa handphone aja buat kayak nyatet-nyatet hasil meetingnya kayak gimana. Toh nanti juga bisa disimpan kayak di Google Drive gitu kan ya, walaupun ngetiknya juga cuma sedikit gitu. Dan kalaupun terpaksa pergi keluar gitu malas bawa laptop, gue prefer bawa tablet sih. Karena ya lebih lega aja plus kayak begini. Lebih gampang penggunaannya. Lebih gampang gitu ya. penggunaannya karena kan bukan buat kerja banget. Yang di pikiran gue tuh kayak cuma buat meeting-meeting kayak ketemu orang lah, Ketemu ibaratnya orang kita udah gitu bosen ya. banget di rumah gitu ya. Nah nanti giliran udah gue udah nge-shoot, gue udah dari handphone ya maksudnya, barulah gue pulang ke rumah, laptop gue tuh jadi stay di rumah. Bayangin kayak gitu, soalnya gini sih, nggak bohong juga, laptop yang sebenarnya bisa dibawa kemana-mana berarti kan itu laptop tipis ya. Zaman-zaman sekarang laptop tipis itu harganya nggak murah. Betul. Di atas belasan semua, almost 20-an. Betul. Nah, karena harga 20-an juga iya laptopnya juga kenceng. Cuma kan balik lagi keadaan pandemi kan baru setahun berjalan kayak gini yang orang-orang juga masih kenanya kaget tuh. Betul. Jadi ya kayaknya nyari laptop yang tipis dengan harga yang under 10 juta susah. Gitu. Jadi makanya mungkin digantikan dengan adanya tablet buat pekerjaan yang casual dulu, bukan buat ngedit ya. Yang ngedit yang laptop gue yang laptop lama misalkan buat ngedit ya gue tinggal aja di rumah daripada ngebebanin punggung kayak gitu misalkan. Oke, jadi kalau dilihat dari perkembangan smartphone sekarang ini memang lebih condong smartphone ini ngeluarin lebih fokus tuh ke layar yang lebih lebar. Oh iya. Terus juga kamera yang emang lebih jernih gitu ya, megapiksel lebih gede, terus juga buat gaming. Iya, lebih Bener kenanya ya? ke situ kalau ngomongin handphone ya. Prosesornya makin Makin canggih, canggih, RAM-nya makin gede gitu ya. Gitu sih. Benar. Oh sama ini, kalau handphone tuh makin kesini kan hilang juga jack audio. Benar sih, Karena rata-rata masih udah nggak ada. ada. Malah mungkin kedepannya juga udah nggak ada lagi yang buat charger gitu ya. Iya. Chargernya gitu ya. Rumornya kayak gitu. Jadi semua di cas itu pakai wireless. Terus mindahin datanya pakai ya apa ya? Kalau si iPhone pakainya kan AirDrop. AirDrop. Kalau Android biasanya pakai share apa namanya? Local share. Kalau Android biasanya kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi memang Beda kalau banget sedangkan ini. laptop kan memang kebanyakan penggunaan mobile itu agak repot gitu ya. Iya, Dibawanya banyak agak yang susah, dibilang. berat juga secara untuk dari gede size-nya gitu ya. Dan jangan lupa chargernya juga. Chargernya juga bener, itu yang paling repot sih. Iya bener. bener. Apalagi kalau misalkan ya laptop gaming ya kita ngomongin ya, ROG ya. Itu kan chargernya segede bata. Benar. Gede banget. Anggap aja repot banget gitu ya. Nah, laptop gaming tuh emang kalau menurut gue sih bukan laptop mobile sih, emang di rumah aja udah, bukan buat meeting kayak gitu, nggak asik. Lo buat meeting pakainya laptop yang tipis, tapi harganya kan Harganya lebih mahal, Nah, 20-an up gitu ya. Iya, mendingan yang kayak begini karena apa ya? Kalau kita ngomong generasi milenial juga kan sekarang kan banyak yang males sih orangnya kan.
Kaum rebahan gitu ya. Iya, kaum rebahan, bawa kemana-mana juga lebih enak bawa tablet gini daripada bawa laptop. Dan ibaratnya kalau dari sisi finance mereka juga yang anak milenial pasti nyari aksesoris third party-nya itu yang terjangkau kenanya, bukan yang murah ya. Karena kalau yang murah tuh banyak yang murahan. Tapi kalau terjangkau beda lagi kelasnya. Ada mereknya pula gitu. Iya, apalagi garansinya juga kan. Nah, balik lagi garansinya. Itu ya yang bedain mana yang terjangkau, mana yang murah. Benar. Oke, jadi kesimpulan ini buat kalangan milenial, apalagi kan memang yang sekarang orang lebih pengen yang simple, terus dibawa kemana-mana gitu ya. Terus juga pastinya harganya juga ngomongin murah gitu ya. Nah oke, mungkin sampai di sini aja obrolan kali ini dan makasih banyak buat Mas Wasa ya, udah nyempetin di pojok ruang nih pastinya nih. Ini pertama kali ya kita ya. Nice lah. Semoga hasilnya bagus nanti. Amin pastinya. Nah buat teman-teman yang di rumah juga jangan lupa like, subscribe, sama jangan lupa follow juga untuk Instagramnya, sosial media Mas Wasa juga ya. Sama YouTube-nya juga. Apa YouTube-nya nih Mas? Wasa Wirman semuanya pokoknya. Wasa Wirman semua ya. Semuanya Wasa Wirman aman. Samain. Nggak pakai @, nggak pakai official, nggak pakai underscore kayak gitu udah diamanin semua. Oke, luar biasa. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak buat nonton podcast kita hari ini dan pastinya juga buat kedepannya kita akan memberikan informasi-informasi yang lebih oke lagi pastinya nih dan untuk narasumber yang lainnya juga nih pastinya. Oke, sampai di sini juga dan sampai jumpa buat teman-teman yang lainnya. Bye. Selalu guys.